apakah misfi harus wangi? Sebenarnya itu lebih ke mitos ya. Karena tentu misfi setiap perempuan itu memiliki aroma khasnya sendiri dan itu banyak faktor ya. Apakah itu ada faktor genetik, faktor ras, apakah itu juga ada faktor makanan, tergantung juga siklus haid atau menstruasinya ya. Dan sebenarnya penggunaan produk kewanitaan atau sabun kewanitaan yang tujuannya adalah agar misfi wangi, saya kira itu tidak tepat. Karena di dalam organ intim perempuan atau misfi itu memang ada kondisi di mana bakteri baik yang menjaga kondisi tetap seperti itu ya. Mungkin kita harus waspada terhadap kondisi yang mengindikasikan suatu gangguan kesehatan. Misalnya apabila ada keputihan yang gatel atau berbau ya. Yang saya sebut berbau mungkin lebih spesifik yaitu bau amis. Ketika ada bau amis ataupun warna keputihannya kuning kehijauan, itu mengindikasikan adanya suatu entah infeksi kuman atau parasit. Apabila itu terjadi, berarti suatu indikasi untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati sebagai kaum perempuan, satu penyakit yang paling ditakuti adalah si kanker serviks. Nah, kadang-kadang kan kayak silent killer ya, nggak kerasa gejalanya tiba-tiba ada. Nah ini memang sangat penting nih, edukasi sedini mungkin, lalu juga pemeriksaan berkala untuk bisa melakukan tindakan-tindakan preventif lah ya, agar tidak sampai adanya kanker serviks pada diri kita. Ini akan menjadi topik kita hari ini, yaitu masa muda sehat bebas kanker serviks. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar kanker serviks bersama dokter kita, Dr. Alan Goni SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Seci Hospital. Kita sapa dulu dokter kita pagi hari ini. Halo dokter, apa kabar? Halo, pagi, kabar Selamat baik. datang kembali di Bincang Sehati. Udah Gimana lama sih? ya, Ya. ketemu ya. Ya. Hari ini kita pas ketemu bahasnya yang menyeramkan ya. Menyeramkan, ya. Soalnya kalau ketemu dokter Alan pastinya bahasnya kalau nggak serviks, kewanitaan dan segala macam ini ya. Oke, tapi sebelum itu ada beberapa mitos atau fakta yang aku mau luruskan dulu nih dok ya. Oke, Ti. Takutnya kita pahami, kita yakini ternyata salah ya kan, satu persatu. Yang pertama adalah mitos atau fakta dok, kalau kanker serviks itu tidak dapat dicegah. Berarti semua perempuan pasti dong kena kanker serviks. Nah ini mitos atau fakta? Ini jelas mitos ya. Mitos ya. Jelas mitos karena kanker serviks itu kan ada pencegahannya. Oke. Ya. Yang kita tahu adalah penyebab utama kanker serviks adalah infeksi dari virus HPV ya. Transmisinya adalah melalui penularan secara seksual. Jadi memang ya salah satu pencegahannya adalah dengan vaksinasi. Ya, vaksinasi HPV ya, atau yang lebih sering yang banyak itu ya Gardasil gitu. Baik, jadi kalau dibilang bahwa semua perempuan pasti kena kanker serviks ini jelas mitos ya, karena Mitos, iya. banyak sekali tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk pencegahan ya, Benar. baik dari pola hidup kita, pola seksual kita, ya sampai tadi ada vaksin juga. Iya. Jadi mitos, jangan sampai udahlah menyerah saja, toh semua perempuan pasti enggak ya. Enggak. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, kalau terinfeksi HPV berarti menderita kanker serviks. Nah, kalau sudah terinfeksi berarti kan ya kanker serviks karena HPV. Kalau sudah terinfeksi pasti dong kena kanker serviks. Berarti nah, ini nih analoginya benar atau tidak? Apakah sebenarnya yang terkena HPV belum tentu nanti jadi kanker serviks? Ini juga mitos juga. Ini mitos juga. Ya. Karena infeksi HPV sebenarnya mayoritas itu dia akan mereda atau menghilang sendiri. Pada orang dewasa normal yang memang sistem imunnya juga kekebalan tubuhnya baik ya. Tapi ada beberapa jenis tertentu virus HPV yang kita sebut dengan high risk type atau tipe yang resiko tinggi, yang jika infeksinya ini dia menetap di kemudian hari itu bisa menyebabkan kanker serviks.
gitu. Jadi mitos kalau memang terpapar virus HPV sudah pasti ini 100% akan kanker serviks itu salah. Itu enggak. Tapi ada beberapa jenisnya yang memang high risk ya. Iya. Dan kalau imunnya jelek ini bisa kena. Nanti kita bahas tuh lebih jauh apa aja tuh tipenya ya. Oke, sudah terjawab ya, itu adalah mitos. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau setelah vaksin HPV tidak perlu lagi pap smear. Nah pap smear sendiri kan memang dianjurkan, diimbau ya kalau bisa berkala ya dok ya, setahun sekali minimal gitu. Nah kalau sudah vaksin ya udah nggak perlu diperiksa dong gitu. Nah ini mitos atau fakta? Ini mitos juga. Mitos juga, jadi memang vaksin itu kan memberikan proteksi. Vaksin itu memberikan proteksi, cuman kita juga harus tahu bahwa proteksinya itu dia lebih efektif diberikan pada orang-orang yang memang dia belum pernah melakukan aktivitas secara seksual. Karena kita tahu bahwa infeksi virus HPV ini transmisinya adalah melalui aktivitas secara seksual. Jadi memang lebih efektif, seperti kayak misalnya sekarang jadi program untuk vaksin anak-anak sekolah. Karena mereka memang dianggap ya belum terpapar dengan aktivitas seksual ya. Vaksinasi ini tetap boleh diberikan sampai seorang perempuan usia 45 tahun. Kalau laki-laki pun tetap bisa diberikan sampai usia 37 tahun. Hanya memang vaksin ini dia efektivitasnya dia akan tidak sebaik kalau diberikan pada mereka yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Iya. Jadi ya tidak benar juga kalau misalnya sudah vaksin berarti udah istilahnya jaminan gitu ya. Enggak juga, tapi memang mengurangi lah potensi-potensi atau mungkin perburukan kalau terkena gitu ya. Tapi ya pap smear harus tetap dilakukan ya, karena ini kan sebagai tindakan preventif juga ya untuk menjaga diri kita. Jadi jangan mentang-mentang udah vaksin terus lupakan pap smear enggak ya. Selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau penanganan kanker serviks bisa sebabkan infertilitas. Wah, pasti banyak yang jadi takut gitu kan. Gimana dok, benar atau tidak? Jadi kan apakah dia akan menyebabkan infertilitas atau gangguan kesuburan? Tentu tergantung beberapa kondisinya ya. Mungkin kita harus lihat juga ada di stadium berapa ya. Misalnya karena itu kan terkait penanganan juga. Mungkin terkait usia penderitanya, lalu di stadium berapa. Kalau misalnya dia belum menjadi kanker atau masih lesi prakanker ya kita bisa obati dengan tuntas. Tapi kalau dia misalnya udah mungkin stadium yang lebih lanjut ya tentu misalnya tindakannya melibatkan kemoterapi atau radioterapi atau bahkan sampai yang pengangkatan rahim secara total ya tentu ada efeknya pada kesuburan. Gitu. Jadi memang tergantung kondisi dan grade-nya juga gitu ya dok ya. Nggak bisa disamaratakan. Kalau memang masih lesi prakanker tadi itu bisa diobati tuntas. Masih harapannya masih besar. Benar. Gitu. Makanya penting sekali untuk deteksi pencegahan dan deteksi dini tadi. Selanjutnya yang terakhir nih dok, mitos fakta kita hari ini yaitu mitos atau fakta kalau harapan sembuh pasien kanker serviks itu kecil sekali. Nah ini apakah iya gitu? Sedih juga ya kalau kecil sekali. Ya, untuk menjawab ini kan kita nggak bisa jawabannya pendek ya karena kompleks juga ya. Perlu dilihat juga misalnya ya usia lalu stadiumnya juga. Lalu ini juga ketika menjawab ini kita juga harus lihat secara holistik ya. Holistik dalam arti pasiennya ini misalnya tinggalnya di mana, sosioekonominya seperti apa. Karena kan melibatkan banyak hal ya. Untuk kalau misalnya stadium masih awal, tentu harapan hidup jauh lebih besar. Tapi kalau misalnya dia stadium udah lanjut, tentu dalam pengobatan kanker ya kita kenal namanya 5-year survival rate ya. Dan itu juga harus diberikan ekspektasi yang realistis. Kira-kira nih harapannya seperti apa, begitu. Karena misalnya penderita kanker yang dia lokasinya misalnya tinggalnya agak jauh dari fasilitas kesehatan yang bisa menyediakan pelayanan untuk kanker. Ya tentu nanti harapan hidupnya akan berbeda dengan mereka yang misalnya tinggal di kota atau mereka punya
secara sosioekonomi lebih mampu, tentu ya makanya untuk jawab ini sangat kompleks ya begitu. Dan ini jawaban yang sangat realistis memang. Iya. Karena nggak cuma dilihat dari grade-nya atau mungkin stadiumnya, tapi kemungkinan aksesnya bisa ada yang stadiumnya lebih tinggi, tapi memang bisa akses kesehatan lebih mudah, mungkin harapan hidup jauh lebih baik, banyak ya? Gitu ya, dibandingkan yang memang mungkin stadiumnya masih rendah tapi jauh di pelosok dan nggak dapat akses kesehatan, bahkan mungkin tidak diobati dengan tepat. Ya itu mungkin harapan hidupnya malah lebih kecil ya dok. Baik, sudah terjawab semua dok, semoga ini bisa meluruskan pemahaman kita yang mungkin selama ini masih ada yang salah ya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan topik utama kita, tapi usai jeda. Oke, thank you. Kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tema kita hari ini, masa muda sehat bebas kanker serviks. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Alan Goni, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Seci Hospital. Oke. Bicara tentang kanker serviks itu tuh menyeramkan ya dok ya. Kalau apa ya, mungkin kita nggak asing dengan namanya, tapi nggak kenal juga dengan si penyakit ini. Bahkan si perempuan sendiri yang memiliki organ tersebut saja kurang paham gitu. Nah sebenarnya kanker serviks itu masalahnya ada di mana sih? Apakah di rahimnya atau di bagian mana gitu? Ya benar sih, jadi ketika kita menyebut kanker serviks ya, serviks itu kan salah satu bagian dari organ kandungan wanita ya. Memang kalau dalam praktik sehari-hari, saya juga kadang mungkin gini ya, mungkin pasien atau keluarga pasien dia suka nyaru, dok ini saya, mama saya kanker rahim, gitu loh. Padahal kan organ kandungan wanita tuh dia ada rahim ya, ada rahim tuh ya, rahim itu yang tempat ini ya, tempat kalau seorang perempuan tuh hamil. Ada saluran telur juga, ada sel telur atau ovarium, ya. Ada juga serviks. Kalau serviks itu ya yang kita sebut dengan mulut rahim. Jadi dia tuh ya bagian yang di bawah rahim yang dekat dengan vagina. Jadi dia berbeda dengan rahim. Beda sekali ya, maksudnya ini memang part of gitu ya, tapi bagian bukan dari, si rahimnya. Bukan. Nah berarti kan bisa dibilang nih bagian terluar dari rahim gitu ya. Dari rahim. Nah ini berarti memang paling riskan dong terkena infeksi atau apapun gitu. Jadi memang yang menarik tentang kanker serviks atau leher rahim adalah mungkin dia salah satu cancer pada perempuan yang sekarang yang memang kita tahu penyebabnya. Yaitu karena infeksi HPV. Kalau cancer pada perempuan yang lain kan mungkin kita banyak yang nggak tahu ya, maksudnya nggak ada satu kausalitas lah. Misalnya kayak breast cancer multifaktor ya, mungkin ada faktor genetik dan lain-lain. Kanker ovarium juga mungkin ada faktor genetik. Kanker dinding rahim yaitu beda lagi ya. Tapi kalau kanker serviks atau leher rahim, kita jelas tahu bahwa sebagian besar penyebabnya hampir 100% adalah karena infeksi virus HPV atau human papilloma virus. Jadi itu penyebab utamanya sudah bisa dipastikan hampir 100% ya karena si virus HPV. Nah, tadi dokter bilang sendiri nih ada beberapa jenisnya yang high risk gitu ya. Sebenarnya ada berapa jenis sih si virus ini? Jadi dia ada banyak ya jenisnya ya, tapi secara garis besar kita bisa bagi jadi dua. Jadi dua tipe yaitu low risk atau high risk. High risk ini yang kalau infeksinya ini menetap atau persisten itu dan tidak ditangani atau tidak dilakukan deteksi dini, yang jika dibiarkan itu lama-kelamaan bisa menjadi kanker serviks. Tapi sebenarnya kalau kita bicara persentasenya itu sebagian besar orang dewasa. Sebagian besar orang dewasa yang pernah melakukan hubungan seksual biasanya ada infeksi virus HPV. Tapi pada sebagian besar orang dewasa itu virusnya akan hilang sendiri atau mereda dalam 1 atau 2 tahun. Nah,
pada kondisi tertentu mungkin campuran ada faktor genetik ya, lalu ada faktor resiko misalnya berganti-ganti pasangan seksual, ada aktivitas merokok, itu bisa meningkatkan resiko di kemudian hari infeksinya itu menetap dan menjadi kanker serviks begitu. Nah ini kan kadang-kadang kita bingung ya, namanya virus mana terlihat gitu, dan kita mau lihat mana yang high risk, mana yang low risk ya nggak tahu juga gitu. Nah ini penularannya kan karena hubungan seksual, hampir 100% karena itu gitu ya. Nah kita juga nggak tahu nih, mungkin pasangan kita seperti apa. Kalau misalnya saya nggak berganti-ganti pasangan kok gitu, tapi kok bisa kena kanker serviks. Sebenarnya apa sih yang bisa menjadi istilahnya kok ada penyebaran ini dan potensial? Apakah karena memang ada penyakit juga dari si pasangan atau memang pembawa saja gitu? Biasanya pada kebanyakan kasus biasanya memang ada, karena dia termasuk sexually transmitted disease, biasanya memang ada infeksi lain juga seperti itu. Tapi ya sekarang untuk deteksi dini, untuk mendeteksi apakah ada virus HPV di dalam diri seorang perempuan ataupun laki-laki sekarang sudah canggih ya, sudah bisa bisa didetek ya gitu ya. Jadi memang sekarang kita juga mengenal untuk deteksi dini kanker serviks selain pap smear, kita juga bisa lakukan namanya pemeriksaan DNA HPV. Prosedurnya itu sama seperti pap smear, kita ambil pap smear juga. Nanti hasil yang keluar adalah ada virus terdeteksi di badan misalnya seorang perempuan atau laki-laki ini, dia terdeteksi ada virus atau enggak, tipenya nomor berapa, apakah dia tipe yang resiko tinggi atau resiko rendah. Kalau pada perempuan kita tetap biasanya lakukan pap smear, tapi kalau pada laki-laki kita bisa ambil sampel dari urin, atau misalnya kita bisa lakukan swab di muara, di mulut kelamin laki-laki, itu juga bisa. Baik, jadi memang deteksi dininya sudah lebih canggih bisa. Gitu ya. Nah kalau misalkan kita nggak pernah tahu nih terpaparnya kapan, dan rata-rata kan nggak bergejala gitu kan. Benar. Masa inkubasinya sampai dia akhirnya bisa terkena tuh kan kadang tadi dokter bilang ada loh yang dia mereda atau mungkin nggak akan ya hilang dengan 1 atau 2 tahun gitu ya. Nah kalau yang bisa sampai terinfeksi ini, apakah lebih cepat dari itu karena pas kena terus imunnya lagi nggak baik atau gimana dok? Ya itu kan, itu sebenarnya multifaktor juga ya, multifaktor. Nah biasanya kebanyakan tuh dalam 1 tahun, dalam 1-2 tahun, kebanyakan infeksi akan mereda. Tapi ya pada minoritas kasus misalnya sekitar 5%, itu dia setelah 3 tahun, 5 tahun infeksinya bisa menetap ya. Bisa menetap, dan kalau tidak dilakukan deteksi dini misalnya pap smear ya, yaitu pap smear, bisa ya menyebabkan kanker serviks begitu. Dok ini tuh bisa nggak sih, kan saya juga kan mungkin orang berpikir saya juga membersihkannya dengan cara yang benar kok gitu. Apakah larut gitu dengan air ataupun mungkin pembersih gitu ya? Apakah virus-virus ini bisa hilang gitu? Karena mungkin banyak yang berpikir saya bersih kok gitu, tapi ternyata kok bisa kanker serviks. Apakah memang pola tersebut tidak terlalu berpengaruh dengan cara membersihkan kewanitaan dan segala macam? Jadi mengenai cara membersihkan kewanitaan pun itu menurut saya juga banyak yang kurang tepat. Benar ya. Karena sebenarnya kita tidak membutuhkan kayak semacam produk sabun atau pembersih kewanitaan. Menurut saya memang nggak perlu ya. Kecuali kalau memang ada indikasinya. Karena apa? Karena sebenarnya di bagian organ intim wanita itu kan memang sudah ada ekosistem sendiri ya. Yang kita maksud ekosistem tuh memang sudah ada suatu kondisi di mana terjadi keseimbangan flora ya. Jadi memang ada bakteri-bakteri baik yang tetap menjaga kondisi itu agar kondisi di organ intim wanita tuh tetap kondusif. Nah memang ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan flora di organ intim wanita. Kondisi apa tuh dok? Misalnya itu tadi penyakit menular seksual,
keputihan. Kadang penggunaan cairan pembersih kewanitaan secara berlebih itu bisa menyebabkan Malah justru bakteri baiknya malah Oke. seperti itu. Jadi banyak yang masih salah gitu ya dalam melakukan perawatannya dan malah akhirnya berlebihan membunuh yang harusnya memang ekosistem yang sudah alamiah terjadi di sana gitu ya dok ya. Menurut saya memang kalau kita mau melihat secara objektif ya, apakah ini memang ada infeksi, apakah misalnya kayak keputihannya itu normal atau memang dia menandakan ada suatu infeksi ya memang lebih baik kita lakukan pemeriksaan. Baik. Nah dok, kan kadang-kadang kita berpikir wah silent killer nggak kerasa. Tapi apa iya memang tidak ada gejala sama sekali yang bisa menjadi istilahnya alarm buat kita gitu dok? Atau sebenarnya sudah di-spill dikit-dikit sama badan kita tapi kita nggak merasakan? Oke. Jadi kalau kanker serviks itu sebenarnya selama kita melakukan deteksi dini secara sesuai, secara rutin, itu pasti akan terdeteksi sebelum menjadi. Kalau pap smear ya? Sebelum menjadi cancer. Tapi memang rekomendasinya, menurut saya sekarang yang lebih baik adalah dilakukan pemeriksaan pap smear dengan metode liquid atau thin preparation beserta dengan HPV DNA tadi. Oke. Mungkin alasannya adalah kalau pemeriksaan DNA HPV kita bisa mendeteksi ada virus HPV atau enggak di badan seorang perempuan tersebut. Nah, kalau virusnya itu dia tidak terdeteksi, berarti kita bisa beranggapan bahwa ya memang nggak ada infeksi virus. Sementara kalau pap smear kita kan melihat adanya perubahan sel pada mulut rahim. Ya. Sementara perubahan sel itu biasanya baru terjadi mungkin beberapa tahun setelah ada infeksi virus itu. Jadi memang menurut aku dua hal itu sangat diperlukan. Ya. Dan selama itu dilakukan dengan selama itu dilakukan sesuai secara rutin, pasti akan terdeteksi. Oke, jadi sebenarnya kalau dilakukan kombinasi dua ini gitu ya, akan benar-benar setiap tahunnya terlihat tuh perkembangannya. Jadi nggak sampai kecolongan gitu ya. Apalagi kan kalau nungguin gejala berarti udah parah dong ya. Nah, apa saja yang bisa dirasakan seseorang yang memang akhirnya harus berhadapan dengan kanker serviks? Nanti kita akan bahas, tapi usai jeda ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang masa muda sehat bebas kanker serviks. Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya atau konsultasi langsung dengan dokter kita hari ini, boleh loh telepon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Alan Goni SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Suci Hospital. Oke, tadi sebelum break gitu ya, kita saya sih yang penasaran, berarti apakah benar-benar gak ada gejala dok gitu? Jangan-jangan selama ini udah ada rasanya tapi kita nggak, istilahnya kita abai gitu kan, karena banyak sekali hal-hal yang mungkin jadi satu masalah perempuan ya, misalnya flek, terus ada mungkin keputihan, ada nyeri-nyeri di bawah perut. Nah ini kalau sudah ada tanda-tanda gini langsung kepikirnya, karena yang paling banyak terjadi ya kanker serviks, langsung berpikir aduh jangan-jangan saya kanker serviks gitu. Nah sebenarnya hal-hal semacam ini apakah bagian dari gejala si kanker serviks atau sebenarnya enggak, sama sekali nggak bisa istilahnya dikategorikan demikian nih dok? Jadi sebenarnya nggak ada gejala spesifik ya. Nggak ada gejala spesifik, dan itu semua ya tergantung mungkin tergantung stadiumnya juga. Kalau di fase awal, apalagi kalau misalnya masih berupa lesi prakanker atau misalnya kanker stadium awal, bisa sama sekali nggak ada gejala. Sama sekali itu. Benar nggak ada gejala. Jadi memang yang paling penting ya kita lakukan deteksi dini secara berkala. Nah, deteksi dini secara berkala tuh setiap berapa lama sih, ya kan? Nah, sampai sekarang mungkin dari berbagai organisasi itu dia punya rekomendasi yang mungkin bisa sedikit agak berbeda ya. Misalnya ada organisasi yang mengatakan bahwa kita lakukan ini setiap 3 tahun sekali. Jadi
biasanya itu kita lakukan misalnya HPV DNA dengan pap smear pada usia misalnya di bawah 50 tahun itu bisa kalau kita lakukan HPV DNA dan pap smear bisa setiap 3 tahun sekali. Tapi kalau seorang perempuan sudah di usia di atas 50 tahun itu bisa tiap 5 tahun sekali. Dan biasanya sampai kapan sih kita lakukan pemeriksaan? Biasanya pada populasi dewasa normal sampai usia 65 tahun. Cuma lebih baik ya tetap kita harus konsultasi secara berkala ke dokter kandungan. Nah itu sampai 65 tahun. Kalau usia paling muda untuk melakukan deteksi dini itu usia berapa, Dok? Sampai 21 tahun. Di awal 21 tahun tuh sudah bisa melakukan. Nah ini apa? Bentukannya pap smear atau yang tadi DNA? Pap kalau untuk yang sudah kalau sudah menikah atau sudah pernah melakukan hubungan seksual boleh di pap smear. Tapi kalau tidak ya tadi pakai tes DNA tadi gitu ya. Dan itu sudah bisa dilakukan dari sejak dini ya, Dok. Dari sejak dini. Dan ini bisa jadi tindakan yang baik juga untuk pencegahan. Kalau memang tidak ada gejalanya, hampir nggak ada sama sekali gitu yang menjadi tanda-tanda. Biasanya pasien datang berobat tuh dalam kondisi yang sudah seperti apa, Dok, keluhannya? Tentu ini ya, tentu kalau jawab ini pun jawabannya bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda, mungkin tergantung rumah sakit, maksudnya tergantung rumah sakit di mana ya, di mana dia kerja atau lingkungan sekitarnya juga. Karena kan ketika melihat ini mungkin yang penting adalah aspek preventifnya ya, aspek preventif dan promotif. Maksud saya pada orang-orang yang misalnya dia mendapat informasi yang misalnya baik ya, misalnya kanker serviks nih disebabkan karena ini, ya kan pencegahannya seperti ini. Biasanya mereka memang datang kebanyakan ya, kalau di tempat saya kerja ya kebanyakan belum ada ini, jarang yang jarang yang ini. Atau mungkin nggak sengaja gitu ya, Dok ya? Atau biasa mereka medical check rutin, up. medical rutin. Akhirnya baru ketahuan gitu. Jadi bukan karena keluhan, tapi kalau itu posisinya ada di kota besar yang edukasinya bagus gitu ya. Nah kalau yang di pelosok-pelosok mungkin pas datang ya sudah dalam kondisi kan ada keluhan tadi gitu ya. Biasanya dalam kondisi stadium lanjut ya. Karena kan itu biasanya going unnoticed ya, karena selama bertahun-tahun memang mungkin hampir nggak ada gejala. Tapi begitu udah stadium lanjut, dia kansernya makin membesar, jadi keluhan utamanya mudah berdarah ya, dia baru berobat kan, biasanya baru berobat setelah ada keluhan. Pendarahan tadi gitu. Itu ya, Dok ya. Jadi memang ya kalau dulu posisi menentukan prestasi, nih posisi menentukan kesembuhan juga ya. Itu iya. Di mana dia berada, terus sosial ekonominya seperti apa gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat kan ini menyasar anak-anak muda juga gitu. Dan sekarang makin muda loh, Dok ya, yang terkena kanker serviks. Kalau dokter sendiri melihat fenomena ini ya, apa yang bisa menyebabkan kok akhirnya banyak anak muda yang bahkan bukan cuma di kota besar ya, di pelosok daerah juga makin banyak loh yang usianya muda dan sudah terkena kanker serviks. Jadi memang seperti yang kita tahu bahwa mayoritas penyebab karena infeksi HPV dan transmisinya adalah melalui aktivitas seksual. Jadi ya memang aktivitas seksual beresiko ya, atau berganti pasangan ya semakin meningkatkan resiko transmisi infeksi HPV itu. Seperti itu. Nah ini kalau pasti kan diedukasi juga ya menggunakan alat kontrasepsi gitu kan. Nah sebenarnya menggunakan alat kontrasepsi yang memang digunakan oleh pria itu salah satu pencegahan yang bisa efektif nggak sih atau percuma saja? Enggak, dia nggak memberikan proteksi yang 100% ya. Dia memberikan proteksi tapi mungkin kita bisa katakan hanya proteksi sebagian. Jadi misalnya kayak penggunaan kondom itu dia tidak melindungi terhadap 100% infeksi HPV. Nah, jadi kalau yang kita baca di literatur, transmisinya itu kan dia melalui aktivitas seksual, transmisi skin to skin contact, tapi bukan berpegangan tangan ya, bukan berpegangan tangan. Serem juga ya kalau pegangan tangan ya. Ya, jadi ya apapun aktivitas seksual ya, bukan hanya misalnya antara
laki-laki dan perempuan ya, misalnya antara genitalia atau alat kelamin laki-laki dan genitalia perempuan atau alat kelamin perempuan. Tapi bisa juga pada yang melibatkan apapun itu, oral seks atau misalnya anal seks begitu. Ya mungkin yang tadi saya belum sempat sampaikan, HPV memang sebagian besar itu menyebabkan kanker serviks pada perempuan. Tapi HPV itu juga dia bisa menyebabkan beberapa jenis kanker yang lain. Misalnya ada beberapa jenis kanker tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi virus HPV. Terus pada laki-laki bisa menyebabkan kanker penis. Meskipun saya juga hampir nggak pernah lihat ya. Kanker anus atau kanker rektum. Gitu. Jadi memang makanya program nasional vaksinasi itu diberikan pada laki-laki dan perempuan. Karena kita tahu bahwa transmisinya melalui hubungan seksual dan ini bukan hanya melibatkan antara laki-laki dan perempuan juga ya, tapi misalnya pada pasangan yang sesama jenis itu bisa menjadi penyebab misalnya tadi ya kanker anus atau rektum seperti itu. Jadi bukan hanya untuk si perempuan saja ini infeksinya ya. Bahkan mungkin untuk bagian-bagian lain atau mungkin ya aktivitas lain yang berpotensi atau mungkin berisiko ini juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain ya dok ya. Bukan hanya kanker serviks. Jadi dia bukan eksklusif hanya kanker serviks aja. Betul sekali. Wah, makin penasaran saya. Tapi nanti kita bahas lagi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang masa muda sehat bebas kanker serviks. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Alan Gonis, SPOG, Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Sechi Hospital. Dokter selalu mengingatkan dari tadi bahwa kalau kita pap smear, kita cek rutin berkala gitu, sebenarnya kita vaksin juga bisa terhindar gitu dengan kondisi-kondisi demikian. Atau mungkin ada tindakan-tindakan yang jauh lebih cepat bisa ditangani. Kalau kita lihat runut dulu nih, kita cek, lalu ternyata ada nih virus HPV-nya, tapi belum sampai ke paparan yang menginfeksi gitu. Nah, dalam kondisi demikian, si virusnya bisa dihilangkan nggak dok? Atau memang ada pengobatan yang bisa dilakukan untuk bisa paling tidak nggak ada virus itu hidup di badan saya gitu? Jadi ketika ada kasus seperti itu kan kita mengacu pada ini ya, tata laksana atau algoritma pengobatan ini ya. Pengobatan lesi prakanker serviks. Jadi misalnya terdeteksi virus tadi yang seperti saya sampaikan ya, dibagi jadi dua bagian besar kan ya, ada yang resiko tinggi atau resiko rendah. Kalau misalnya yang misalnya dia resiko tinggi, biasanya bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang kita sebut dengan namanya kolposkopi. Kolposkopi itu seperti alat seperti kamera untuk melihat lebih jelas bagian mulut rahim. Jadi kita bisa memeriksa dengan lebih detail tampilan di mulut rahim, bagian mana yang memang ada indikasi itu memang ada mulai muncul lesi prakankernya. Nah, tapi bisa juga sekarang ada juga opsi, misalnya opsi obat, ada obat-obatan yang mungkin baru kita kenal di tahun 2024 lalu ya. Mungkin obat ini nanti bisa dikonsultasikan ke dokter kandungan juga. Jadi penggunaannya dia seperti gel ya, dimasukkan ke dalam organ intim perempuan. Itu penggunaannya bisa beberapa bulan dan dikatakan bahwa efektivitas obat ini ya bisa di atas 90%. Jadi virus yang tadinya misalnya terdeteksi ada virus, dalam waktu 6 bulan itu dikatakan virusnya bisa mereda dengan penggunaan obat ini. Ya, tapi tentang obat ini mungkin
konsultasikan langsung dengan dokter kandungan. Ya? Baik, jadi bisa ada istilah tata laksananya tuh step by stepnya ada gitu ya iya. dok ya. Bisa jadi juga kalau kondisi yang tadi berarti belum istilahnya ada virusnya tapi belum terinfeksi begitu? Dia sudah ada infeksi virus, sudah ada infeksi virus, mungkin sudah ada perubahan sudah ada perubahan sel di mulut rahim, tapi ya belum jadi kanker ya, jadi masih berupa lesi prakanker. Itu dikatakan dengan penggunaan obat itu bisa bisa mengubah bisa menimbulkan, jadi virusnya juga mereda, kondisi ekosistem di vagina itu juga jadi lebih baik, dan juga bisa terjadi semacam regenerasi sel di jadi ada perbaikan ya selama beberapa bulan ini. Tapi memang perlu ada konsultasi dan juga pantauan dari dokter kandungan gitu ya. Apakah cukup dengan obat itu atau memang kita memerlukan misalnya tindakan operasi begitu. Tindakan operasi, nah ini menarik nih. Tapi sebelum itu saya mau ke DM dulu. Ada pertanyaan dari pemirsa dari Admira. Saya bacakan ya dok ya. Dok, keputihan yang sering terjadi itu apakah pertanda menuju ke kanker serviks? Terus apa bedanya nih lendir karena keputihan dengan lendir karena kanker serviks? Terima kasih. Jadi ini banyak yang mungkin perempuan juga ya paling takut kalau keputihan gitu kan. Nah ini apakah bagian dari tadi yang seperti saya tanyakan juga bagian dari gejala-gejala kanker serviks, atau mungkin bisa terjadi tapi tidak ke semua perempuan, atau sebenarnya tenang aja bahwa si keputihan ini adalah satu kondisi yang penyebabnya jauh berbeda. Gimana ya dok? Jadi sebenarnya ya kalau jawab ini ya, dia bisa berhubungan bisa enggak gitu, bisa berhubungan bisa enggak. Dalam arti jadi keputihan itu dia bukan selalu jadi gejala utama kanker serviks ya. Yang terpenting adalah yang terpenting adalah ya kita harus, untuk perempuan harus lakukan deteksi dini, yaitu pap smear dan HPV DNA secara rutin. Seperti yang tadi kita sebutkan tadi ya. Kalau itu sudah dilakukan, kita bisa make sure bahwa oh ya udah ini memang bukan apa-apa begitu. Keputihan ya, yang saya bilang keputihan bisa berdiri sendiri adalah keputihan itu kan sebenarnya cairan vagina yang memang diproduksi rutin pada seorang perempuan. Pada setiap perempuan itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda ya, banyak faktor ya. Faktor ras, genetik, mungkin pola makan. Dia tergantung juga sementara ada di siklus haid apa, ya kan. Kadang misalnya menjelang masa subur atau apa, dia produksi cairan keputihan dia jadi lebih banyak ya. Mungkin yang harus diperhatikan adalah selama cairan keputihan itu dia tidak gatal dan tidak berbau ya. Mungkin yang di sini yang saya sebutkan definisi bau adalah lebih mungkin ke bau amis atau fishy odor. Kalau bau amis itu ya mengindikasikan adanya infeksi kuman atau parasit. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa aroma keputihan atau aroma misfi setiap perempuan ya memang bervariasi, bisa beda-beda. Jadi nggak bisa istilahnya cuma gara-gara bentuknya, warnanya gitu, nggak ya. Harus benar-benar kalau mau ya dilakukan pap smear tadi untuk mengetahui ada masalah atau enggak. Tapi kalau pap smear tadi bisa juga melihat ada infeksi parasit dan segala macam ada? Kadang tuh kita bisa lihat. Jadi misalnya kayak keputihan ya. Memang dia keputihan yang bersifat patologis ya. Patologis artinya mengindikasikan adanya suatu kondisi penyakit ya. Misalnya ada yang spesifik, kalau misalnya karena jamur, dia biasanya gatel dan keputihannya itu bentuknya kayak ampas tahu. Kayak ampas tahu. Nah kalau misalnya keputihan yang disebabkan karena infeksi bakteri ataupun parasit yang kita bilang trichomoniasis, biasanya itu cairan keputihannya kadang warnanya bisa kayak kuning kehijauan. Dan baunya tuh khas kayak bau amis. Tapi tentu ya ada banyak penyebab lain yang bisa menyebabkan keputihan. Kadang itu kalau kita lakukan pemeriksaan pap smear, kita bisa mendeteksi adanya infeksi kuman tersebut. Misalnya di deskripsinya itu
Misalnya karena jamur ya, kadang nanti ditemukan ada hifa atau spora. Kalau misalnya karena infeksi kuman atau bakteri atau misalnya parasit, kadang di pap smear itu bisa ditemukan organisme itu juga. Jadi ya pada pap smear kita juga bisa sekalian mengidentifikasi organisme yang memang ada di sekitar mulut rahim itu. Tapi kondisi-kondisi demikian berarti kan dalam kondisi tidak prima gitu kan ya seorang perempuan, misalnya ada tadi karena jamur, karena spora dan segala macam. Ini akan membuat lebih rentan nggak terkena kanker serviks? Sebenarnya kalau dibilang lebih rentan, oke. Ya itu multifaktor juga ya. Multifaktor karena itu kan mungkin kita cuman hanya lihat dari satu sisi aja ya. Tapi kalau misalnya perempuan dia secara umum sehat ya, dewasa muda yang sehat, dan dia mendapat terapi yang sesuai, lalu juga dia tidak ada aktivitas seksual beresiko, mungkin yang perlu ditekankan itu ya, karena kita tahu bahwa penularan atau transmisi HPV adalah melalui aktivitas seksual beresiko. Jadi kalau dia tidak melakukan itu ya saya kira nggak masalah. Menjadi satu kondisi yang ya istilahnya ada perburukan atau mungkin jadi ada ya tadi ada komplikasi lain gitu ya. Tapi kalau udah kondisinya gitu diperberat dengan misalnya itu ya pasti. Ya mau nggak mau ya akhirnya harus menerima risikonya. Berarti memang harus ya aware juga gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok, tapi usai jeda. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang topik utama kita, masa muda sehat, bebas kanker serviks. Dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Alan Goni SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Seci Hospital. Oke, dok, kalau tadi mungkin masih lesi prakanker, berarti pengobatannya ada beberapa pilihan. Tapi kalau sudah sampai di titik cancer nih dok, apa saja yang memang sudah jadi risikonya memang pengobatannya harus sampai di titik ini? Apakah memang ada perbedaan juga tergantung dari stadiumnya? Benar sih ya, itu kan tergantung stadium ya. Dan untuk penanganannya dia akan dilakukan oleh dokter kandungan, subspesialisasi ginekologi onkologi atau khusus bagian cancer di bagian kandungan ya. Tentu ada beberapa faktor yang secara umum harus kita lihat, misalnya usianya, terus ekspektasinya apa. Misalnya apakah si perempuan ini dia masih ingin memiliki keturunan, ya, masih ingin memiliki keturunan atau tidak, gitu loh. Dan juga ya kita lihat juga stadium juga, ya. Mungkin ada banyak faktor yang kita lihat juga ya. Jadi selama pengobatan ini kan panjang ya. Jadi apakah ada support dari keluarga atau orang terdekat itu juga perlu. Dan kalau kita bicara dalam skop Indonesia ya, dalam skop Indonesia, negara kepulauan di mana mungkin pelayanan kesehatan ya kalau kita bicara realita memang masih belum merata, ya itu jadi perhatian semua ya. Jadi perhatian dalam arti kalau kita misalnya seorang perempuan sudah terdiagnosis kanker serviks, misalnya stadium 1, 2 atau 3 atau apa, berarti ya opsi pengobatannya, misalnya dia udah stadium lanjut, biasanya ya kita harus kemoterapi atau radiasi, begitu. Dan itu juga harus disampaikan, misalnya survival rate-nya bagaimana, efek yang ditimbulkan dari pengobatannya seperti apa. Lalu kita juga harus lihat juga pada penderita kanker stadium lanjut ya, misalnya apakah sudah ada metastasis atau penyebaran ke organ-organ sekitar. Ini bisa sampai metastasisnya kemana? Ke organ bisa apa ke saja? Organ apapun bisa. Bukan hanya di rahim ya? Bukan, kan bisa kita bilang metastasis jauh atau penyebaran jauh, bisa macam-macam, bisa
ke ginjal, Oh ya iya. bisa ke kelenjar getah bening, bisa macam-macam, bisa ke organ yang jauh sekali juga bisa ya, ke paru-paru atau apapun juga juga Bisa bisa. terjadi gitu ya. Mm-mm. Makanya kalau kita lihat orang-orang mungkin survivor yang memang berjuang dengan kanker serviks kok Mm. kondisinya jadi kemana-mana, ya Benar. memang penyebarannya bisa secepat itu dan bisa ke organ-organ yang jauh gitu ya. Mm-mm. Karena kita berpikir, oh ya ini kan di mulut rahim gitu. Mulut rahim. Bisa saja mungkin penyebarannya ya di bagian ovariumnya atau di rahimnya, di dinding rahimnya. Ternyata malah bisa ke organ-organ lain yang posisinya kayaknya kalau secara logikanya ini jauh loh gitu. Ya. Ternyata metastasisnya bisa ke sana gitu ya. Makanya ya itu paling penting memang deteksi dini ya. Ininya ya. Paling penting deteksi dini karena kanker serviks atau leher rahim dia nggak akan terjadi dalam setahun begitu, tapi itu kan karena sudah bertahun-tahun, biasanya lebih dari 3 atau sampai lebih dari 5 tahun baru menimbulkan keluhan yang berat seperti itu. Dan usia akan memengaruhi tingkat kesembuhannya juga Kang Dok? Pasti ya, kalau kita bicara statistik kan kebanyakan perempuan itu terdeteksi, mungkin kebanyakan ya perempuan di Indonesia sekitar 30-40-an tahun. Ya. Begitu, dan kalau dari statistik kurang lebih 20.000 orang ya dengan kanker serviks di Indonesia setiap tahunnya. Begitu. Oke, dan sedihnya kalau itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang secara logika setia dengan pasangan, tidak melakukan hubungan-hubungan yang berisiko, kok bisa kena gitu ya. Ini mungkin ya harus ditelaah lagi hubungannya apakah sehat dan segala macam gitu dari si pasangan. Kesetiaan di sini sangat ya memang sangat menentukan gitu ya Dok ya. Benar. Oke, nah kalau memang satu-satunya penyebaran adalah satu-satunya dan paling besar ya karena hubungan seksual atau aktivitas seksual. Infeksi Masih HPV banyak ya. karena si infeksi HPV tadi. Kita masih banyak yang berpikir ini tuh takutnya kalau saya pakai toilet umum, saya menggunakan misalnya mungkin fasilitas publik, ini kan masih banyak istilahnya terdoktrin di otak kita. Kalau mungkin dokter bisa jelaskan apakah sebenarnya ini benar dan memang kalau kita menggunakan toilet umum khususnya untuk perempuan ada tata caranya atau sebenarnya ini tidak ada hubungannya sama sekali dan justru menimbulkannya ya mungkin masalah atau gangguan yang lainnya. Iya, itu kalau kita menggunakan fasilitas umum ya atau toilet umum ya, saya setuju bahwa ya memang kita harus bersih ya, personal hygiene itu saya setuju. Tapi sebenarnya kan transmisi penularan ya, transmisi atau penularan infeksi HPV bukan karena hal itu. Jadi itu memang banyak mitos yang beredar bahwa oh ini mungkin karena saya pakai toilet umum atau saya duduk di bangku taman atau saya kadang megang kenop pintu yang ada virus ya, itu kan nggak seperti itu, nggak seperti itu. Jadi yang memang perlu dilakukan untuk bisa benar-benar menghindari kita dari kondisi ini ya tadi ya hubungan seksual yang setia, tidak berisiko dan ya menghindarinya ya salah satunya juga dengan paling tidak preventifnya adalah dengan vaksin. Vaksin, iya. Ya, kita harapkan sama-sama ya Dok ya. Benar. Ini bisa membantu mengedukasi masyarakat khususnya para perempuan muda yang memang sekarang sudah lebih teredukasi untuk bisa terhindar dari penyakit kanker serviks. Thank you dokter. Thank you ya. Sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa menjadi satu wawasan untuk menjaga kesehatan kita dan juga orang-orang yang kita sayangi ya Dok ya. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk mengunduh The I+ di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehati selanjutnya.